Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafik Aliza dengan NIM 21022 Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, tempat tanggal lahir Tapus 4 Agustus 2002, asal tinggal di Pasaman Timur, Tapus. Saya sekolah dulu di SMA N1 Padang di Lugur. Baiklah, saya akan presentasikan tugas akhir saya terkait tentang pedagogi, landasan pendidikan dan implikasinya. Dosen pengampu adalah Dr. Eldarni MPD. Tegang ini. Baiklah. Nah, capek lah ya. Berikut adalah identitas diri Wafik, yaitu Wafik Aziza dengan NIM 210222042, tempat tanggal lahir Tapus 4 Agustus 2002, asal Pasaman Timur, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun landasan pendidikan dan implikasinya. Landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan secara etimologi. Secara etimologi, istilah landasan berasal dari kata landas yang berarti tempat berpijak atau berbasis. Dalam konteks pendidikan, landas mengacu pada dasar atau fondasi yang menjadi acuan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan. Apapun menurut Sadi Jono 2008, landasan pendidikan adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memberikan arahan dan pedoman dalam kegiatan pendidikan agar menjadi tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah landasan dalam menyelenggarakan pendidikan. Landasan dalam menyelenggarakan pendidikan mencakup beberapa aspek penting, antara lain adalah yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan hukum, yang ketiga, landasan psikologis, yang keempat, landasan sosiologis, yang kelima ada landasan moral dan etika. Tiga fungsi landasan pendidikan. Ada beberapa fungsi landasan pendidikan, diantaranya adalah membangun karakter nilai, menjamin kualitas pendidikan, menyesuaikan dengan tuntunan zaman, dan terakhir mendukung keterpaduan. Macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan spiritual pendidikan. Landasan spiritual pendidikan adalah dasar-dasar yang bersumber dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Implementasi landasan spiritual dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan kurikulum ada dua. Yang pertama adalah memasukkan mata pelajaran pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di semua panjang jenjang pendidikan. Yang kedua adalah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam berbagai mata pelajaran. Adapun di Indonesia, landasan spiritual ini sangat penting mengingatkan Indonesia berdasarkan Pancasila dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun menurut Profesor Dr. Haji Muhaimin MA 2012, landasan spiritual pendidikan merupakan asas yang menjiwai seluruh proses pendidikan dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Landasan ini menekankan pentingnya dimensi sendental dalam pendidikan untuk mengembangkan potensi ruhaniah peserta didik. Landasan filosofi pendidikan. Adapun landasan filosofi dalam pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk tentang tujuan pendidikan, metode, dan hakikat manusia sebagai subjek pendidikan. Sumber landasan filosofi. Landasan filosofi pendidikan dapat bersumber dari berbagai aliran filsafat yang memberikan pandangan berbeda tentang pendidikan. Beberapa aliran filsafat utama yang berpengaruh dalam pendidikan adalah pragmatisme. Menurut John Dewey, pendidikan harus berfokus pada pengalaman praktis dan relevan dengan kehidupan nyata. Siswa didorong untuk belajar melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Esensialisme merupakan pendidikan harus kembali ke dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan inti seperti membaca, menulis, dan aritmetika. Fokusnya adalah pada pengembangan disiplin mental intelektual. Yang ketiga ada progresivisme atau Paulo Freire, merupakan pendidikan harus berorientasi pada perubahan sosial dan mempersiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan di masyarakat.
Adapun implikasi landasan filosofis dalam penyelenggaraan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan berdasarkan landasan filosofis, tujuan pendidikan dapat berbeda-beda. Misalnya dalam pragmatisme, tujuan pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dunia nyata, sementara dalam idealisme, tujuan pendidikan adalah mencapai kebenaran universal dan mengembangkan moralitas yang tinggi. Landasan psikologi pendidikan. Landasan psikologis pendidikan berfokus pada aspek-aspek psikologis peserta didik seperti perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Landas ini mempertimbangkan bagaimana individu belajar dan berkembang, serta bagaimana proses belajar dapat dioptimalkan secara tahap perkembangan peserta didik. Adapun landasan kultural adalah sebuah kebudayaan sebagai gagasan yang merupakan karya manusia yang berisi hasil budi dan hasil karya. Hal tersebut akan melalui berkaitan dengan pendidikan dalam pembelajaran arti luas dari landasan kultural yaitu dapat berbentuk seperti sebuah ide atau gagasan juga nilai dan sebagainya dalam kegiatan berasal dari pemikiran manusia dalam masyarakat dan fisik landasan kultural yang yaitu adalah sebuah benda hasil karya dari manusia. Landasan sosial. Landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, pendidik dan peserta didik, bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Landasan legalitas. Landasan legalitas adalah seperangkat norma hukum yang menjadi dasar atau landasan untuk pelaksanaan suatu tindakan, kebijakan, atau kegiatan dalam konteks ini terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Landasan ini mencakup semua peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah yang memberikan legitimasi dan pedoman bagi tindakan-tindakan dalam sektor pendidikan. Adapun kesimpulan dari materi landasan pendidikan dan implikasinya adalah landasan pendidikan meliputi aspek filosofis, spiritual, sosiologis, psikologis, kultural, dan legalistis, memberikan panduan yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Landasan filosofis berperan dalam menentukan nilai-nilai dan tujuan pendidikan. Sementara landasan spiritual membentuk moral dan akhlak peserta didik. Landasan sosiologis dan kultural memastikan bahwa pendidikan melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya, membantu peserta didik mengenal identitas mereka. Landasan psikologis memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik sehingga proses belajar mengajar menjadi efektif, sedangkan landasan legalitas menjamin bahwa pendidikan berjalan sesuai hukum yang berlaku, memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengintegrasikan sebagai landasan ini, pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki moral, kesadaran sosial, dan kemampuan menghadapi tantangan masa depan. Baik, sekian penyampaian materi saya terkait tentang landasan pendidikan dan implementasinya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.